Kenalkan, nama saya Ifarina. Saya dari kelompok 4 ingin membahas materi tentang macam-macam penyakit akibat kerja. Jadi yang pertama, ada penyakit silikosis. Jadi penyakit silikosis ini disebabkan oleh debu silika bebas yang terhirup masuk ke dalam paru-paru dan kemudian mengendap. Biasanya debu silika ini terdapat di pabrik besi, keramik, ataupun di bengkel. Selain itu, debu silika terdapat di penambang besi dan timah putih juga. Dan selain itu, pemakaian batu bara sebagai bahan bakar banyak menghasilkan debu silika bebas. Jadi kita perlu mendapatkan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja yang ketat sebelum ada obat khusus untuk menyembuhkan penyakit ini. Yang kedua ada penyakit bisinosis. Jadi penyakit bisinosis ini disebabkan oleh pencemaran udara kapas yang terhirup di paru-paru. Penyakit ini bisa ditemukan di pabrik kapas, tekstil, atau perusahaan gudang kapas. Biasanya gejala bisinosis yang sudah lanjut atau berat diikuti dengan penyakit bronkitis kronis, bahkan emfisema penyakit kronis pada kerusakan alveolus. Jadi yang keempat itu ada penyakit antrakosis. Jadi penyakit ini adalah penyakit saluran pernapasan yang disebabkan debu batu bara yang biasanya diderita oleh pekerja tambang batu bara. Yang kelima ada penyakit beriosis. Jadi penyakit ini disebabkan oleh debu logam berium baik yang berupa logam murni, oksida, sulfat atau bentuk halogenida. Debu logam bisa menyebabkan penyakit yang disertai sedikit demam, batuk kering, dan sesak nafas. Jadi penyakit ini timbul pada pekerja industri yang menggunakan campuran berilium dan tembaga. Yang keenam ada penyakit kulit. Jadi contoh penyakit kulit akibat kerja yang berpotensi timbul adalah dermatitis kontak karena sudah terbukti 90% kasus dermatitis berhubungan dengan pekerjaan. Penyakit ini bisa sembuh dengan sendirinya, tapi perusahaan harus tetap mengidentifikasi iritan yang menjadi penyebab timbulnya dermatitis kontak guna untuk meminimalisir penyakit kulit ini. Yang ketujuh ada kerusakan pendengaran. Jadi kerusakan pendengaran ini udah kerap kali sering kita temui seperti peka atau tuli. Jadi penyakit ini biasanya disebabkan oleh mesin-mesin pekerja yang keras sehingga membuat pendengaran kita menjadi ada kelainan ataupun kerusakan atau kepecahan pada gendang telinga. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan mengidentifikasi bahaya di lingkungan kerja. Yang pertama ada bahaya potensial yang dikenal juga sebagai istilah hazard, yaitu adalah segala hal-hal yang dapat berpotensi mengakibatkan cedera, penyakit, atau kerusakan dan kerugian pada tenaga kerja atau diri sendiri. Dan ini adalah beberapa bahaya potensial di tempat kerja dapat golongan sebagai berikut. Yang pertama ada bahaya fisik. Bahaya fisik di tempat kerja, yaitu seperti suatu yang bisa menyebabkan cedera langsung pada tubuh. Ini bisa berasal dari seperti kita mengangkat suatu barang merupakan kotak box, lalu kita tidak sengaja menabrak seseorang dan kita akan mengalami kejatuhan karena kita sudah menabrak seseorang, dan itu bisa terjadi, dan ketika kita jatuh itu bisa terjadi pada
pada luka diri kita dan bisa menyebabkan cedera luka seperti lebam di belakang badan. Yang kedua ada bahaya bahan kimia. Bahan kimia seperti munculnya di tempat kerja dari paparan bahan kimia yang dapat merusakkan kesehatan atau lingkungan. Contohnya seperti paparan racun, semisalnya menghirup gas beracun seperti karbon monoksida, atau uap pelarut seperti toluna dapat menyebabkan keracunan atau masalah pada kesehatan. Yang ketiga ada bahaya ergonomik. Yang ketiga ada bahaya ergonomik. Bahaya ergonomik adalah risiko yang muncul pada aktivitas kerja atau posisi tubuh yang tidak sesuai dengan kemampuan kerja manusia, sehingga menyebabkan cedera atau gangguan kesehatan terutama pada otot, sendi, dan tulangan. Bahaya ini sering berkembang secara perlahan akibat kebiasaan kerja yang berulang atau di posisi tubuh yang salah. Contohnya seperti duduk, seperti membungkuk di depan. Bahaya limbah bahan berbahaya dan beracun. Dalam menangani limbah perusahaan atau industri, penting untuk diketahui bahwa terdapat jenis-jenis limbah yang ternyata sangat mengancam lingkungan dan kesehatan manusia. Jenis limbah tersebut dikenal dengan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3. Nah, limbah bahan berbahaya dan beracun ini adalah limbah yang sifat dan konsentrasinya mengandung zat beracun dan berbahaya. Suatu limbah digolongkan sebagai bahan berbahaya dan beracun jika memiliki sifat-sifat tertentu. Di antaranya 1. Mudah meledak, 2. Mudah teroksidasi, 3. Mudah menyala, 4. Beracun, kelima berbahaya, yang keenam korosif, dan yang ketujuh adalah bersifat iritasi. Yang pertama, mudah meledak. Limbah mudah meledak atau eksplosif adalah limbah yang pada suhu dan tekanan standar dapat meledak karena mampu menghasilkan gas dengan suhu dan tekanan tinggi lewat reaksi fisika atau kimia sederhana. Limbah ini sangat berbahaya baik saat proses penanganan, pengangkutan, dan pembuangan, karena dapat menyebabkan ledakan besar tanpa diduga-duga jika tidak ditangani dengan baik. Contoh dari limbah mudah meledak adalah serbuk dinamit yang pekat terhadap panas dan guncangan. Yang kedua, mudah teroksidasi. Limbah mudah teroksidasi adalah limbah yang dapat melepaskan panas karena teroksidasi sehingga menimbulkan api saat bereaksi dengan bahan lainnya. Jika tidak ditangani dengan serius, limbah ini dapat menyebabkan kebakaran besar. Contohnya adalah kaporit, karena kaporit dapat memicu kebakaran. Yang ketiga, mudah menyala. Limbah mudah menyala. Yang ketiga, mudah menyala. Limbah mudah menyala adalah limbah yang terbakar karena kontak dengan udara, nyala api, air, atau bahan lainnya, meskipun dalam suhu dan tekanan standar. Contohnya adalah aseton yang berasal dari industri cat, tinta, dan pembersihan logam,
serta laboratorium kimia. Yang kelima, berbahaya. Limbah berbahaya adalah limbah yang dalam fase padat, cair, ataupun gas dapat menyebabkan bahaya terhadap kesehatan sampai tingkat tertentu melalui kontak inhalasi atau dihirup maupun oral masuk melalui mulut. Contohnya adalah deterjen. Deterjen dapat mencemari lingkungan melalui busa yang dibuat Contohnya deterjen dapat mencemari lingkungan melalui busa yang dibuatnya melewati saluran air. Busa yang tidak mudah hilang ini dapat menyebabkan kontak air dan udara menjadi terbatas, sehingga menurunkan proses pelarutan oksigen ke dalam air. Yang keenam, korosif. Limbah korosif adalah limbah yang memiliki pH lebih besar daripada 2 jika bersifat asam dan pH lebih kecil daripada 12,5 jika bersifat basah, sehingga dapat menyebabkan iritasi pada kulit dan pengaratan pada baja. Contoh limbah korosif adalah limbah asam, baterai, dan acu. Limbah asam dari baterai dan acu ini dapat mencemari tanah, air, dan udara, mengganggu kesehatan ekosistem, dan lain-lain. Dan yang terakhir atau ketujuh adalah bersifat iritasi. Limbah yang dapat menyebabkan iritasi adalah limbah yang menimbulkan sensitivitas pada kulit, peradangan, iritasi pernapasan, pusing, dan kantuk jika terhirup. Contohnya adalah limbah yang dapat menyebabkan iritasi adalah asam formiat yang dihasilkan dari industri karet. Baik, perkenalkan, nama saya Erik Vin dari kelompok 4 yang mempresentasikan tentang menerapkan prosedur K3 dalam bekerja. Semua karyawan harus menyadari pentingnya kesehatan, keselamatan, dan keamanan para pekerja, karena di setiap pekerjaan pasti memiliki potensi untuk terjadinya kecelakaan. Dan ada beberapa faktor yang dapat dilakukan untuk menghindari kecelakaan kerja tersebut, yaitu yang pertama, selalu mengikuti aturan serta petunjuk keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi kita itu harus selalu mengikuti aturan-aturan pada pekerjaan tersebut agar tidak terjadi kecelakaan kerja yang tidak diinginkan. Yang kedua, dapat menghindari sesuatu yang dapat melukai diri sendiri dan orang lain. Contohnya kita sebagai petugas SPBU, ya kita sebaiknya menjauh jika ingin merokok dari saat dalam bekerja. Yang ketiga, segera melaporkan kepada pihak terkait jika ada peralatan atau perlengkapan sudah tidak aman. Contohnya itu seperti koki yang melaporkan pada perusahaan jika pisau tersebut sudah berkarat dan tidak layak dipakai lagi. Kemudian yang keempat adalah menggunakan peralatan dan peralatan kerja dengan benar sesuai fungsinya. Jadi kita harus menggunakan peralatan kerja sesuai dengan fungsi yang tertulis dalam pekerjaan tersebut. Yang kelima ada jika terjadi cedera atau kecelakaan sekecil apapun, segera laporkan kepada pihak yang bertanggung jawab. Seperti jika kita terkena luka bakar, kita dapat langsung menuju ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan pertama. Kemudian yang keenam, jangan melakukan sesuatu pekerjaan jika belum dilatih atau tidak terampil dalam bidang tersebut.
Oleh karena itu, pekerjaan diimbau tidak melakukan pekerjaan di luar kewenangan. Jadi kita tidak dianjurkan untuk melakukan pekerjaan yang tidak kita pahami dan tidak kita mengerti cara pekerjaannya. Yang ketujuh ada ketahui, pahami, dan lakukan seperti apa yang disarankan dan dicap tanda-tanda peringatan keselamatan kerja. Yaitu kita harus memahami dan melakukan seperti apa yang dilakukan pada tanda-tanda kesehatan dalam kerjaan tersebut. Kemudian saya akan menjelaskan rambu-rambu keselamatan kerja. Rambu-rambu keselamatan kerja adalah peralatan yang bermanfaat untuk membantu melindungi kesehatan dan keselamatan karyawan. Tujuan pemasangan rambu-rambu keselamatan kerja adalah sebagai berikut. Yang pertama, menarik perhatian pekerja atau pengunjung di tempat kerja terhadap adanya kesehatan dan keselamatan kerja. Yang kedua ada menunjukkan adanya potensi bahaya yang mungkin tidak terlihat, seperti jika kita baru selesai pel, kita dapat meletakkan papan peringatan jika lantai licin agar tidak terjadi kecelakaan kerja. Yang ketiga ada menyediakan informasi umum dan memberikan pengarahan, seperti jika misalnya sebuah perumahan sedang memperbaiki jalanan, dapat memberi arahan ke jalan lain agar pengunjung tidak tersesat. Kemudian yang keempat ada mengingatkan para karyawan tentang tempat yang diwajibkan menggunakan peralatan perlindungan diri, seperti pekerjaan PLN yang digunakan yang harus menggunakan seperti sarung tangan, sepatu boots dan topi pengaman agar terhindar dari kecelakaan kerja serta fungsi-fungsinya. Kemudian yang kelima ada mengidentifikasi peletak peralatan darurat keselamatan, seperti tanda-tanda bahwa di tempat tersebut terdapat alat pemadam api dan dapat digunakan jika terjadi kebakaran. Kemudian yang keenam ada memberikan peringatan waspada terhadap beberapa tindakan atau perilaku yang tidak diperbolehkan, seperti kotak listrik yang berada di samping-samping jalan dan diberi tanda-tanda dilarang untuk memegang karena terdapat tegangan listrik yang tinggi. Kemudian ada beberapa pemasangan rambu-rambu yang harus diperhatikan perusahaan, yaitu sebagai berikut. Ada 7 contoh, yaitu rambu-rambu harus terlihat jelas di tempat pada jarak pandang yang tidak tertutup atau tersembunyi. Jadi rambu-rambu itu harus terletak di tempat yang luas, lapang, dan tidak tertutup oleh pepohonan atau apapun. Kemudian kedua, rambu-rambu dikondisikan dengan penerangan yang sehingga siapapun yang berada di tempat kerja dapat membaca dengan mudah dan mengenali maknanya. Seperti kalau misalnya kita bekerja saat malam, perusahaan dapat meletakkan rambu-rambu di samping lampu agar rambu-rambu terlihat jelas oleh para pekerja. Kemudian yang ketiga, siapapun yang berada di area kerja harus memiliki waktu yang cukup untuk membaca pesan yang disampaikan dan melakukan tindakan yang diperlukan untuk menjaga keselamatan. Jadi maksudnya itu setiap pekerja harus memiliki waktu untuk membaca pesan dari pemilik perusahaan agar tetap melaksanakan keselamatan kerja, agar tidak terjadi kecelakaan kerja. Kemudian yang keempat, rambu-rambu yang saling berhubungan diletakkan bersebelahan, tetapi jangan menempatkan lebih dari 4 rambu-rambu di area yang sama. Jadi maksudnya itu
rambu-rambu boleh diletakkan secara bersebelahan, namun tidak boleh lebih dari 4 di dalam satu area yang sama. Kemudian pisahkan rambu-rambu yang tidak berhubungan. Jadi maksudnya itu kalau misalnya rambu-rambu bertentangan tidak boleh diletakkan di satu area yang sama dengan rambu-rambu tersebut. Kemudian yang kelima ada pastikan bahwa rambu-rambu berpengaruh terlihat dan dari semua arah. Jadi ketika melakukan pemasangan rambu-rambu dapat diletakkan di tempat yang terlihat dari segala arah, dari arah kanan, kiri, depan, dan belakang. Kemudian ada rambu-rambu yang diletakkan di atap harus berjarak 2,2 meter dari lantai. Kemudian dalam membuat rambu-rambu keselamatan ada pedoman yang harus dipahami oleh perusahaan. Perhatikan tabel-tabel berikut.